Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zayan. Saya dari kelas B Stunbook 2022 NPM 2208260158. Jadi saya akan membawa judul mengenai hipertensi pada blok kardiologi. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu hipertensi. Nah, hipertensi ini dia dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya tuh di atas 140 dan diastolik di atas 90. Nah, penyebabnya itu yang pertama tuh ada genetik, di mana respon neurologi terhadap stres atau kelainan ekskresi. Nah, lalu bisa juga disebabkan oleh obesitas. Nah, terkait dengan level insulin yang tinggi yang mengakibatkan tekanan darah meningkat. Lalu dia bisa juga disebabkan oleh stres lingkungan. Lalu yang terakhir itu dia juga bisa disebabkan oleh hilangnya elastisitas jaringan dan arteriosklerosis pada orang tua serta pelebaran pembuluh darah. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, yang pertama itu ada hipertensi emergensi, di mana hipertensi ini ditandai dengan tekanan darah yang tinggi. Lalu dia dapat mengancam nyawa karena sudah terkena suatu organ. Nah, di hipertensi urgensi ini sendiri dia tekanan darahnya tinggi, tetapi dia tidak mengenai satu target organ yang jelas. Lalu gejala-gejalanya tuh bisa seperti tentu saja yang pertama peningkatan tekanan darah, lalu sakit kepala, pusing, migrain, lalu bisa juga rasa berat di tengkuk, lalu penyempitan pembuluh darah, sukar tidur, lemah dan lelah, serta mudah lelah. Lalu untuk kita mengedukasi pasien, kita bisa juga memberitahukan agar pasien untuk diet dan menurunkan berat badan, penurunan asupan etanol, menghentikan merokok, serta menganjurkan pasien untuk latihan fisik. Nah, untuk klasifikasi dari hipertensi ini sendiri ada juga klasifikasi yang pertama itu ada prahipertensi, di mana sistoliknya itu 120 sampai 139 dan diastoliknya itu 80 sampai 89. Lalu ada juga hipertensi tingkat 1 di mana sistoliknya itu 140 sampai 159 dan diastoliknya tuh 90 sampai 99. Lalu hipertensi tingkat 2 tuh dia sistoliknya di atas 160 dan diastoliknya tuh di atas 100. Lalu ada juga hipertensi sistolik terisolasi di mana sistoliknya 140 dan diastoliknya tuh di bawah 90. Nah, lalu hipertensi ini dia ada dua jenis. Yang pertama ada primer, lalu ada sekunder. Di mana primer ini dia munculnya secara bertahap, lalu penyebabnya ini idiopatik atau sulit diketahui. Nah, yang sekunder nih dia muncul dikarenakan kelainan kondisi medis. Nah, jadi patofisiologi dari hipertensi itu sendiri, yang pertama dia dimulai dengan kerusakan pembuluh darah yang dapat menyebabkan perubahan struktur sehingga terjadilah penyumbatan pembuluh darah atau vasokonstriksi. Nah, vasokonstriksi ini dia dapat mengakibatkan gangguan sirkulitas yang dapat berefek pada retina dan otak. Lalu bisa juga ke pembuluh darah dan ginjal. Nah, di otak ini dia dapat mengakibatkan resistensi pembuluh darah otak sehingga kita merasakan nyeri kepala. Lalu dia juga dapat mengakibatkan suplai O2 turun sehingga terjadi sinkop dan gangguan perfusi jaringan. Lalu yang di retina itu dapat mengakibatkan spasme arteriol sehingga terjadilah diplopia, sehingga mengakibatkan resiko injuri, sehingga kita merasakan nyeri dada. Lalu terjadilah penurunan curah jantung dan mengakibatkan intoleransi aktivitas. Nah, untuk yang di ginjal ini sendiri, dia dapat mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah ginjal sehingga mengakibatkan blood flow-nya darah turun, lalu respon RAA merangsang aldosteron sehingga terjadilah retensi Na sehingga mengakibatkan kelebihan volume cairan.
Nah, untuk yang di pembuluh darah ini dapat mengakibatkan yang pertama tuh dia ada sistemik, lalu ada koroner. Nah, yang sistemik ini dapat menyebabkan vasokonstriksi. Nah, vasokonstriksi ini dapat mengakibatkan afterload meningkat sehingga terjadilah riskan penurunan curah jantung. Nah, untuk yang di koroner ini sendiri dapat mengakibatkan iskemik miokard sehingga terjadilah nyeri dada. Sekian dari penjelasan saya. Saya mengambil rujukan pada jurnal. Yang pertama ada jurnal dari ESH Quaidance 2023 yang diterbitkan oleh Manciagi dan Kreuzer pada tahun 2023. Lalu juga saya ada mengambil jurnal dari Unmasking Left Ventricular Systolic Dysfunction yang diterbitkan oleh J. Hypertense pada 2023. Lalu juga saya ada mengambil referensi dari jurnal The Global Challenge of Hypertension yang diterbitkan oleh Delance pada 2003. Sekian presentasi saya mengenai hipertensi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengar presentasi saya mengenai hipertensi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.